Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa alamin. Lanjutan kitab Tasriful Ainsi. Tasriful Ainsi. Jadi kemarin PL ada PL sulasi 3 huruf. Asli semua kayak fa'ala Ustaz. Daraba, qatala, syaraba, akala kan itu 3 huruf tuh. Sulasi namanya. Ada rubai 4 huruf, huruf asli semua. Dahroja, zalzala nanti kita belajar. Kemudian ada sulasi mujarrad, ada sulasi madid. Sulasi madid huruf aslinya 3 ditambah. Misalkan alama jadi alama, jadi ta'allama. Nanti ada cara nambahnya. Ya, Tengku. Nah, gampang ini kita lanjut dulu. Yang penting sulasi ada salim, ada tidak salim. Rubai juga ada rubai salim, ada rubai tidak salim. Arti salim selamat, arti tidak salim tidak selamat. Nah, ini kita paham di sini. Wanakni bis salim. Ada di kita Ustaz? Mana ini Tengku? Ya, ada. Ada Tengku. Wanakni bis salimi ma salimat huruful asliyatul lati tuqabilu bil fa'i wal aini wal lami min hurufil illati wal hamzati wat tad'in. Wanakni dan mudhari ke-14. Wanakni dan kami maksud. Wanakni dan kami maksud dengan salim dan kami maksud bisalim dengan fi'il salim ma itu fi'il. Salimat hurufu yang selamatlah hurufnya hurufnya fi'il. Ma ini fi'il di sini. Kami maksud dengan salim itu itu fi'il salimat. Yang selamatlah oleh hurufnya fi'il yang asli. Huruf fi'il yang asli yang alati yang tuqabilu. Yang sejajar ia bil fa'i dengan fa, wal aini dan dengan in, wal lami dan dengan lam. Selamat dari mana? Min kita ikat kepada salimat. Selamat min hurufil illah dari huruf ilat. Wal hamdati dan selamat dari hamzah. Wat tad'ifi dan selamat dari berganda-ganda. Dan ganda-ganda Tengku. Ya, tad'ifnya berganda-ganda. Nah, penjelasannya begini. Fi'il ada 2, ada fi'il salim, ada fi'il yang tidak salim. Kan gitu? Ya, Tengku. Yang dimaksud dengan salim apa? Yang dimaksud dengan salim fi'il yang selamat huruf fi'il yang asli. Huruf fi'il yang asli maksudnya huruf yang sejajar fa'in dan lam. Fa'ala. Fa'ala sama dengan daroba. Ustaz bayangkan daroba ditulis sejajar dengan fa'ala. Jadi yang sejajar fa namanya fa fi'il. Daroba fa'ala kan? Nah, kemudian yang sejajar in namanya in fi'il, yang sejajar lam namanya lam fi'il. Daroba fa'ala. Jadi fi'il salim fi'il yang selamat huruf aslinya dari huruf ilat. Fi'il yang enggak ada huruf ilatnya. Huruf ilat tahu Ustaz? Tahu. Waw, alif, ya. Nah, ini fi'il yang di huruf aslinya enggak ada huruf ilat, namanya fi'il salim. Seperti daroba. Enggak ada alif di situ, enggak ada waw, enggak ada ya kan? Itu namanya salim. Dan selamat dari hamzah. Di fi'ilnya juga enggak ada huruf hamzah. Kalau ada hamzah nanti ada nama khusus. Misalkan akhoza, 3 huruf. Akhoza, mengambil. Akala, kan ada hamzah di awal tuh. Berarti akhoza, akala, nggak boleh disebut fi'il salim karena ada hamzah. Wajaba, apa arti wajaba? Wajib. Tengku. Wajaba itu kan kayak fa'ala juga. Cuma karena ada huruf ilatnya yaitu waw, wajaba berarti dia bukan salim. Jadi fi'il salim, fi'il yang nggak ada huruf ilat, wal hamzati nggak ada hamzah, wat tad'if nggak ada huruf yang sama. Tad'if berganda-ganda, nggak ada huruf yang sama. Contoh Ustaz, madda. Madda itu ada 2 dal dia. Asalnya madada, fa'ala. Digabungkan 2 huruf yang sama jadi madda. Jadi madda itu bukan salim karena ada tad'if. Jadi tad'if itu 3 syaratnya.
Oh, fi'il salim itu tiga syaratnya. Pertama, di fi'il itu nggak ada huruf ilat, nggak ada hamdah, dan nggak ada huruf yang sama. Baru disebut bina salim. Ah, itu contohnya kayak doroba Ustaz. Doroba, ya kan? Huruf pertama dot, huruf kedua ro, ini dot namanya fa fi'il, ro namanya in fi'il, ba namanya lam fi'il lah. Tengku. Fa'al. Jadi karena nggak ada huruf ilat, nggak ada hamzah, nggak ada huruf yang sama, namanya doroba ini bina salim namanya. Bina salim. Yang samanya tengku bebas. Kalau yang samanya tengku ain pilnya berarti tidak salim tengku. Enggak, kalau di NPL misalkan atau di salah satu tiga ini ada huruf ilat Iya seperti tengku. wajaba kan? Iya tengku. Ada waw, berarti dia bukan salim. Namanya apa nanti? Atau misalkan kola di tengahnya ada alif kan? Iya tengku. Berarti bukan salim. Ba'a menjual, berarti bukan salim. Atau Iya ada tengku. hamzah di depan. Akhoza ada hamzah, bukan salim juga. Ada huruf yang sama, madda, rodda, farra, bukan salim juga. Apa namanya? Nanti. Ya. Dimanapun hurufnya tidak boleh sama tengku antara papil, lampil, lampil tengku. Ya, bukan nggak boleh sama. Gini dulu. Jadi PL itu bukan nggak boleh sama. Memang kita kan PL dengar dari orang Arab. Suka-suka orang Arab ngucapinnya gimana. Iya Cuma tengku. ini pengen dikasih tahu namanya dulu. Ustadz tahu berapa PL? Makan bahasa Arabnya apa? Akalah tengku. Akala. Itu kan PL itu PL mati. Iya tengku. Kita mau nanya dia termasuk PL salim atau tidak. Nah itu aja namanya. Kita harus Hmm. tahu arti salim dulu. Arti salim, PL-PL yang nggak ada huruf ilatnya, nggak ada hamdahnya, nggak ada huruf yang sama. PL apapun kalau nggak ada tiga itu namanya PL salim. Iya tengku. Doroba, nggak ada huruf ilat, nggak ada alif, hamdah, nggak ada huruf yang sama. Berarti doroba salim. Qatala salim. Fataha salim. Yang itu. Iya tengku. Kalau PL ada huruf ilat, misalkan di PL ada huruf ilat, apa namanya? Kalau huruf ilatnya di awal namanya misal. Langsung Ustadz tulis. Kalau PL di awalnya ada huruf ilat namanya bina misal. Wajabah. Apa wajabah? Bina misal. Ya saro. Bina misal. Cuma sayang saya belum bisa nulis. Coba saya tulis bisa nggak? Mana papan tulis? Kita beli iPad baru keren Ustaz. iPad bisa nulis Ustaz. TED namanya. Gimana cara menampilkan papan tulis? Kelihatan nggak papan tulisnya Ustaz? Ya tengku. Ingat tengku. Belum belum datang tengku. Belum. Dah tengku. Udah, udah ya. Dah tengku. Hmm. Cara nulis bahasa Arabnya gimana Ustaz? Misalnya ya, tadi PL yang nggak ada huruf ilat, nggak ada hamzah, nggak ada huruf yang sama namanya PL Salim salim. tengku. Sekarang kalau ada huruf ilat, kalau huruf ilatnya di awal, huruf ilatnya di awal namanya misal. Itu Ustaz tulis ya. Kalau ada PL, huruf pertamanya huruf ilat. Nah, itu namanya bina misal. Contoh, wajaba. Ini kan, wajaba kan PL mati ini, tiga huruf. Karena di awalnya ada waw, namanya bina misal. Atau ya saro. Ya, Ya ya saro. syarat tengku. PL mati tiga huruf. Ya saro kan. Nah, namanya bina misal.
Kalau fiil di awal huruf ilat namanya bina misal. Udah Ustaz? Udah tengku? Sekarang, kalau huruf ilatnya di tengah, huruf ilatnya di tengah. Ada fiil tiga huruf, di tengahnya ada huruf ilat. Namanya bina ajwaf. Bina Contoh, tengku? ajwaf. Qala misalnya. Qala telah berkata, ya ini di tengahnya kan huruf ilat nih alif nih. Udah tengku? Berarti qala namanya ajwaf. Atau ba'a contohnya ya. Ba'a ya bi'u. Ba'a namanya fiil ajwaf. Ba'a. Nah, udah. Kalau huruf ilatnya di awal namanya apa Ustaz? Misal tengku. Bina misal tengku. Kalau hurufnya di tengah, huruf ilatnya di tengah namanya Bina ajawat tengku. ajwaf. Kalau huruf ilatnya di akhir namanya nakis. Bina nakis Nakis. tengku. Ya, kurang. Contohnya Roma, melempar ya. Ada Udah huruf tengku. ilat di akhir ya, Roma. Roma, ini namanya fiil nakis. Kenapa kita harus tahu namanya Ustaz? Karena setiap fiil ini cara mentasrifnya beda-beda. Nanti kita belajar di depan. Yang penting tahu namanya dulu Rama, karena huruf ilatnya di akhir namanya bina nakis. Ini namanya bina nakis ya, karena huruf terakhirnya ya. Ada yang huruf terakhirnya wow, da'a, da'awa ya, da'a kita baca ya, da'a. Tapi tulisannya pakai alif nih. Da'a namanya bina nakis nih. Nah, kalau huruf ilatnya di akhir namanya nakis. Udah. Sekarang huruf ilatnya ada dua nih. Di awal dan di akhir. Huruf ilatnya di awal dan di akhir ketiga, satu dan tiga. Namanya bina lafif mafruk. Tengku. Bina. Lafif mafruk. Lafif mafruk. David. David tengku. Mafruk ya. Ma. Namanya bahasa Arab Ustaz. Mafruk. Oh. Nah, lafif mafruk namanya. Contohnya gini nih. Wako. Lebih susah lagi tasrifnya nih Ustaz nih. Ini wako fi'il madi ini. Menjaga maknanya. Wako ya. Wako yaki nanti. Wako. Ini kan di awalnya ada huruf ilat satu nih Udah wow. tengku. Kemudian di tengah bukan huruf ilat nih. Kaf. Kemudian di ujung ada huruf ilat lagi. Jadi di awal huruf ilat, di akhir huruf ilat. Wako. Ini namanya bina lafif mafruk. Arti lafif, huruf ilatnya double, dua. Arti mafruk terpisah. Jadi ada dua huruf ilat tapi terpisah, yaitu di pertama dan di terakhir. Ya, Masya Allah. Terpisah. Nggak bisa nulisnya. Nah, itu. Pokoknya begitu. Paham, Ustaz? Kalau huruf ilatnya di awal dan di akhir, namanya bina lafif mafruk. Lafif mafruk. Huruf ilatnya dua tapi terpisah di awal dan di akhir. Dah. Kemudian masih ada. Kalau huruf ilatnya bertindih dia. Bertindih. Ada dua huruf ilat tapi tersusun. Nggak berpisah. Namanya makrun. Lafif makrun. Contoh ya. Lapif makrun tengku. Ya, lafif makrun. Contohnya apa ya kira-kira? Kita cari dulu. Lupa contohnya. Ya. Contoh fiilnya lafif makrun. Awa misalkan ya. Atau syawa membakar ya. Nih, syawa. Syawa membakar daging, manggang. Ya kan? Ini huruf pertamanya kan shin nih. Huruf kedua huruf ilat. Huruf ketiga juga huruf ilat. Syawa yashwi, membakar. Nah, ini namanya lafif makrun. Lafif makrun. Nah, Ustaz. Ulang lagi Ustaz. Kalau di awalnya huruf ilat apa namanya? Bina misal tengku. Bina misal. Nanti Ustaz cari bina misal beberapa contoh di kamus kan? Iya. Buka aja di kamus yang huruf waw sama kamus huruf ya. Kemudian kalau huruf ilatnya di tengah namanya Jawab tengku.
Najwa. Huruf ilatnya di akhir, Nafis tengok. huruf ilatnya di awal dan di akhir, Nafis makruf. mafruk. Afruk. Kalau huruf ilatnya bertindih dua, dua dan ketiga, Nafis makruf tengok. makrun. Makrun ya, makrun. Cip. Ya, masih ada namanya Ustaz. Tenang aja banyak fiilnya namanya. Kemudian fiil mahmud. Fiil mahmud itu fiil yang ada huruf hamzah. Ada huruf hamzah. Terserah hamzahnya di mana. Seperti akala. Aka telah makan ya. Ini kan di awalnya hamzah nih. Tengok. Akala. Ini namanya mahmus. Apa tengok? A Gimana? Namanya tengok. Mahmuz. Mama muda. Mahmuz. Mama muda. Akhaza. Akhaza. Akhaza mengambil. Akala makan. Ini namanya mahmus. Ini tulisannya. Mahmus. Mahmuz. Nah, nah itu. Kemudian. Apalagi yang belum? Satu lagi. Kalau hurufnya sama, double. Double hurufnya. Nah, ada dua huruf yang sama ya. Kalau huruf yang sama, pasti huruf kedua dan ketiga. Namanya mudha'af. Mudha'af. Seperti radda. Radda ya. Ada dua huruf yang sama yaitu dal. Radda. Asalnya rodada. 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 Ketemu dua dal kan digabung. Radda. Contoh lagi. Madda. Memanjangkan. Madda. Asalnya madada. Nah, ini namanya bina mudha'af. Tengku kayak mana tadi Mahmud Siti tengku? Mahmud ada hamzahnya. Akhoza, akala, Itu harus di amaru. awal Hamzahnya tengku. Hamzahnya di awal boleh, di tengah boleh, di akhir juga boleh. Oh, yang Cuma belum penting ada ada contoh yang Hamzah. hamzahnya di tengah. Contoh hamzah di tengah, sa'ala. Kan ada di tengah tuh. Sa'a, sa'ala ya. Bertanya kah? Ini kan tiga huruf nih, fa'ala. Sa'ala. Di tengah huruf hamzah. Ya, tetap dia Mahmud namanya. Cuma Mahmud in. Karena hamzahnya di tengah. Di tengah kan in namanya. Nah, tulisan saya kelihatan nggak usah? Enggak? Kelihatan tengku. Kelihatan tengku. Hah? Hei, lihat, lihat. Kelihatan nggak usah? Kelihatan tengku. Oke. Nah itu. Nah itulah dia nama-namanya. Itu udah ada syarah-syarahnya semuanya. Nah, kita kembali kah? Nah, udah tahu saya kan ada mahmus, ada misal, ada nakis, lafif mafruk, lafif makrun. Nah, ini kalau kalau nanti kita pakai tab, misalkan enak banget kan di TikTok kan, tulis kan, kelihatan pakai tangan, masya Allah merah. Kayak yang ngajar itu ada saya lihat tuh, mantap banget ngajarnya pakai itu, tulisan warna-warni, cepat banget paham. Saya aja yang udah paham paham, apalagi yang belum paham ya. Pahamnya gitu. Masya Allah. Nah, dah, dah itu namanya salim tadi ya. Salim nama umum. Kami maksud dengan salim fiil-fiil yang selamat hurufnya fiil yang asli yang sejajar dengan fa dan in dan lam dari huruf ilat. Selamat dari huruf ilat, selamat dari hamzah, selamat dari huruf yang sama namanya salim. Tinggal kita tanyakan, kalau ada huruf ilat bagaimana? Tergantung huruf ilatnya di mana. Kalau huruf ilatnya di fa tadi bina misal. Huruf ilatnya di in di tengah, bina ajwaf. Huruf ilatnya di lam, bina nakis. Huruf ilatnya di fa dan lam, lafif mafruk. Huruf ilatnya di in dan lam, lafif makrun. Kan gitu? Ada hamzah, bisa hamzah di fa, di in atau lam, namanya mahmus. Ada huruf yang sama, namanya mudha'af. Ya. Nah itu Ustaz ilmu hari ini. Coba, apa yang pengen ditanya Ustaz? Irab.
I'rab dulu. Nah, ini biar nggak lupa muhtasab. Nah, ini fi'il mudhari marfu. Kenapa marfu? Ah, tidak ada amil nasab, amilnya Ah, tanda rafa'nya mana? takdir tengku. Dhammah takdir kah? Ya tengku. Fa'ilnya mustatir. Statir tengku. Takdirnya Kuat tengku. nggak boleh gua, kami. Kami, anak, Ana saya. nahnu tengku. Nahnu. Takdirnya nahnu. Nah, ini huruf Jar tengku. salimi majrur bibi kah? Ya tengku. Tanda jar kasrah. Ma isim mausul. Nah, salimat fi'il madhi. Fi'il madhi keempat. Salimat fi'il madhi. Kata ta'nes. Hurufu fa'il salimah. Fa'il marfu dan rafa. Dhammah. Dah. Sama taksir kah? Harfun harfani huruf. Mudhaf hurufuhu. Sim dhamer mudhaf ilaih. Asliyatu naik kepada hurufu. Huruf yang asli. Asliyatu naik kepada hurufu. Naik kepada marfu dan rafa dhammah. Alati isim mausul. Mabni ala sukun. Naik kepada asliyatu. Kalau naik kepada hurufu juga boleh. Huruf yang asli, huruf yang. Tuqabilu fi'il mudhari' marfu. Dan rafa dhammah. Fa'ilnya mustatir. Takdirnya hiya. Kembali ke huruf. Oh. Kau bilu tengku. Ya. Yang sejajar ianya huruf. Dengan fa. Bi huruf jar. Fa'i majrur bi fi. Dan jar kasrah. Wa ataf. Aini ataf kepada fa'i. Wa ataf. Lami ataf kepada fa'i. Gampang kan? Ya Nah. tengku. Min huruf jar. Hurufi majrur lagi. Mudhaf hurufi ilati mudhaf ilaih. Wa ataf. Hamzati ataf kepada hurufi. Selamat dari huruf ilah, selamat dari hamzah, selamat dari tad'if. Wa ataf tad'ifi ataf kepada hurufi. Ya, gampang banget. Masya Allah. Gimana Ustaz Abdurrahman? Coba pertanyaannya dulu. Nah, itulah dia. Dikit-dikit aja ngaji Ustaz. Jangan panjang-panjang kan? Itu udah keren banget Ustaz tuh. Kalau Ustaz ingat tadi, pokoknya besok kalau ditanya, coba sebutkan apa itu bina misal. Ya, langsung. Bina misal fi'il yang di awalnya huruf ilat. Yang itu. Benar Ustaz? Kemudian Iya. huruf ilat itu di awal itu huruf ilat ada tiga. Ada alif, ada waw, ada ya. Tapi kalau di awal itu alif nggak pernah di awal. Huruf ilat yang di awal kalau bukan waw ya nggak bakal ada huruf ilat alif di awal. Karena alif nggak ada harokatnya nggak bisa dibaca kan. Nah, nanti ujiannya begini. Coba contohkan. Kasih contoh fiil bina misal. Kasih contoh fiil bina misal tiga. Yang huruf ilatnya waw. Saya cari wajaba, walaja, wasaba, melompat. Yang gitu. Coba cari bina misal yang huruf ilatnya ya. Ya saro, ya mana, dan ya yang lain. Nah itu. Kemudian, Yang apa itu tengku kan huruf ilatnya kalau umpamanya ham fiil yang ada hamzah sama huruf ilatnya yang hamzah itu kayak mana tengku? oh namanya. Ya, huruf hamzah ada, huruf ilat juga ada gitu kan. Iya tengku. Aba, abaya. Hamzah ada, huruf ilat juga ada. Apa namanya? Ah, itu Mahmud namanya. Mahmud nakis. Hamzahnya ada. Kemudian ada huruf ilat di akhir. Kita sebut nakis. Cuma Mahmud plus nakis. Ya, gitu. Itu nggak terlalu masalah, Ustaz. Jadi Mahmud tetap ada nama Mahmudnya. Kalau huruf ilatnya di akhir, Mahmud plus nakis. Ada hamzahnya, huruf ilat di tengah. Mahmud plus ajwaf. Gitu. Nah, itu. Baru tengku umpamanya tiga huruf cara membedakan huruf ilat itu sama mahmus itu kayak mana tuh? Kalau huruf ilat itu, kalau Mahmud itu alif yang ada harokatnya. Kalau alif nggak ada harokatnya namanya huruf ilat. Kola. Kan panjang tuh di tengah.
Iya, iya. Kola. Itu bukan alif. Itu bukan hamzah itu. Namanya alif. Berarti ajwaf. Kalau Mahmud ada barisnya. Sa'ala. Sa'ala. Di tengah hamzah kan? Itu sa'ala berarti namanya mahmus. Mahmus in namanya. Karena hamzahnya di posisi in di tengah. Nah, gampang membedakan Ustaz. Kalau ada harokatnya namanya mahmud, hamzah. Kalau nggak ada harokat namanya alif. Oke. Nah, udah keren pertanyaannya Ustaz. Masya Allah ini udah kelas tinggi. Lagi Ustaz, satu lagi pertanyaannya. Yang makrun tengku. Makrun, ada dua huruf ilat. Cuma dia double. Tersusun. Arti makrun tersusun. Seperti tadi, syawa. Syawa. Fa'ala. Syawaya kan? Di tengah, di posisi in ada waw. Di posisi lam ada ya. Huruf ilatnya bertindih. Bersusun waw dan ya. Namanya lafif makrun. Nah itu. Contoh lagi ada banyak. Awaya, awaya kan? Awa. Nah itu namanya lafif makrun. Ya. Hmm, itu Ustaz. Gampang kan? Gampang Ustaz. Jadi besok saya tanya begini. Sebutkan apa yang dimaksud dengan bina misal. Ustaz. Bla bla bla. Bina ajwaf. Bina nakis langsung. Bina lafif makrun. Lafif mafruq. Bina mudha'af. Bina mahmus. Ya, langsung Ustaz udah tahu kan? Nah itu. Aman tiku, insyaallah. Apa contoh-contohnya Ustaz dicari di kamus itu banyak. Ya, ajwaf cari contoh tiga. Kemudian kayak khafa ya khafu kan ada huruf ilat di tengah tuh, takut. Nah, itu ajwaf berarti. Cuma kelihatannya dia alif semua Ustaz. Asalnya nanti ketahuan di fi'il mudhari. Qala yaqulu. Berarti ya qala alif itu asalnya waw. Buktinya di mudhari yaqulu ada waw kan? Nanti kita belajar. Ada ba'a, kan ada alif di tengah. Ba'a. Yabi'u. Di mudhari jadi ya. Berarti ba'a itu asalnya ya. Nah, itu nanti. Itu kemarin udah diambil sama Abang Ika ya. Kamera itu. Ambil. Mungkin pakai pinjam lagi. Enak banget kita sorot nulis ya. Bisa kan? Sorot nulis. Nyala. Mm-mm. Ah itu Ustaz. Untuk hari ini mungkin sampai di situ jangan panjang-panjang Ustaz. Soalnya Ustaz mau ngafal kan. Kalau panjang-panjang berat nanti. Kalau gitu Ustaz. Ya tengku. Nanti video saya upload, saya kirim ke grup biar Ustazah juga bisa nyimak Ya tengku. Oke, siap. Wallahu a'lam bishawab ilaihil marji wal ma'ab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.